Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-229 2024. Sebelum kita mulai karya pengabdian kita kepada Tuhan hari ini, marilah kita mohon hikmat bimbingan Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab 1 Tawarikh pasal 29 ayat yang ke-15. Saya baca dari terjemahan Alkitab 2. Demikian tertulis, sebab kami adalah pendatang dan warga asing di hadapanmu, seperti semua nenek moyang kami. Hari-hari kami di atas bumi seperti bayang-bayang dan tanpa harapan. For we are resident foreigners and nomad in your presence. Like all our ancestors, our days are like a shadow on the earth without security. Amen. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pada hari ini, posisi kita di hadapan Tuhan. Posisi kita di hadapan Tuhan. Nah, hari ini berbicara tentang posisi kita di hadapan Tuhan dan realitas kehidupan yang sementara. Realitas kehidupan yang sementara. Artinya penulis Tawarikh menyatakan kita adalah orang pendatang di bumi ini. Dan kita bagai bayang-bayang yang sebentar akan hilang. Artinya dalam realitas kita di bumi ini hanyalah sementara. Tidak lama. Ada yang 70 tahun, 80 atau 120. Ada juga yang muda belia, ada yang remaja, ada yang setengah baya. Artinya dunia ini tidak kekal, tapi sementara. Intinya ialah bahwa penulis Tawarikh hendak menyatakan kita adalah pendatang di bumi ini. Pendatang di bumi ini. Dan warga asing di dunia ini. Karena apa? Karena kewarganegaraan kita adalah di surga. Kita hanyalah sama seperti nenek moyang kita, tidak abadi. Bahwa kehidupan kita di bumi ini bersifat sementara, tidak kekal. Kehidupan kita yang kekal ada di surga. Kita sering terjebak dalam rutinitas dan kesibukan kita sehari-hari. Bahkan kita melupakan bahwa hidup kita adalah anugerah yang harus kita syukuri. Hidup kita ini adalah anugerah yang harus kita syukuri. Penulis Tawarikh ini berkata, seperti bayang-bayang hari-hari kita cepat berlalu dan tanpa harapan. Kita bisa merasa bahwa bisa saja kita kehilangan arah di dunia yang sementara ini. Namun harus ada kesadaran bahwa sifat sementara ini hendak mengingatkan kita bahwa hidup kita tidak melekat pada dunia ini, kepada hal-hal yang sementara ini, tetapi kita melekat kepada yang kekal, yang mencipta kita, yaitu Bapa Surgawi. Nah, sebagai pendatang kita diajak untuk hidup dengan tujuan yang lebih tinggi. Jadi kalau kita sebagai pendatang di bumi ini, janganlah hidup rendahan dan murahan, tapi hiduplah menjadi orang yang berkualitas. Tujuan kita bukan sementara, tujuan kita lebih tinggi, surga.
Tujuan lebih tinggi itu maksudnya untuk memuliakan Tuhan. Jadi selama di sementara ini, kesementaraan ini kita memuliakan Tuhan dan menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita perlu diingatkan bahwa meskipun hidup ini penuh tantangan, penuh cobaan, penderitaan, atau ketidakpastian, ada harapan yang lebih besar. Bahwa ketika kita beriman kepada Tuhan, maka Tuhan menolong kita, memberkati kita, memberi harapan di tengah ketidakpastian di bumi ini. Tuhan adalah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Jadi renungan hari ini hendak mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita harus menghabiskan waktu kita di dunia ini yang sementara ini. Jangan habis tanpa tujuan yang lebih tinggi tadi. Jangan habiskan hanya tujuan yang rendahan dan murahan, hanya terikat ke dunia ini. Tapi habiskan dunia, masamu di dunia ini yang fana ini, memuliakan Tuhan dan melakukan kehendaknya. Jadi apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Yang pertama, kesadaran akan keterbatasan. Sadarilah bahwa dirimu terbatas. Terbatas waktunya di bumi ini. Terbatas kemampuannya. Kita bagaikan bayang-bayang yang sebentar tertiup angin, habis, hilang. Sadarilah. Kita pendatang asing di bumi ini, bukan penduduk menetap di sini. Karena kewarganegaraan kita bukan di bumi ini, tapi di surga. Tetapi kita sekarang berada di tempat ini sebagai pendatang. Ini menunjukkan bahwa hidup kita di bumi ini bersifat sementara. Saya katakan tadi, entah ke 70 tahun, 80 tahun, atau lebih. Tetapi itu sementara, tidak bisa kekal. Karenanya kita perlu menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki dan kita alami di dunia ini tidaklah abadi. Itu kekal. Kita bisa berpisah dengan siapapun yang ada di bumi ini. Kita akan bisa kehilangan apapun yang ada di bumi ini. Kesadaran ini dapat membantu kita untuk tidak terlalu terikat pada hal-hal duniawi, tapi terikatlah kepada hal-hal surgawi. Itu yang pertama. Kesadaran akan keterbatasan. Sadarlah engkau terbatas adanya. Yang kedua, sejarah dan warisan. Dengan menyebut nenek moyang kita, warisan nenek moyang kita, kita diingatkan bahwa perjalanan hidup kita tidak berdiri sendiri. Tidak hanya tentang diri kita sendiri. Perjalanan hidup kita tergantung dan tidak terlepas dari warisan nenek moyang kita. Jadi apa yang ditinggalkan nenek moyang kita diberikan ke generasi berikutnya. Itu artinya kita diajak untuk menghargai nilai-nilai warisan nenek moyang kita. Nilai-nilai apa? Tentu nilai-nilai iman, bukan nilai-nilai duniawi. Bagaimana nilai-nilai iman Israel dikala di Mesir, dibawa ke tanah Kanaan, iman itu yang diulang-ulang, diteruskan, diwariskan kepada generasi selanjutnya. Kita pun sekarang wariskanlah warisan iman kepada keturunanmu, kepada anakmu, kepada cucumu. Jangan hanya wariskan harta atau kemegahan, kemewahan di dunia ini. Itu sementara. Nanti bisa berkelahi anak cucu kita gara-gara harta kita. Tapi kalau kita wariskan iman yang benar, tidak akan ada keturunan kita yang berkelahi, yang merebut harta duniawi. Tapi biarlah mereka merebut harta surga. Itu yang kedua. Yang ketiga, kerapuhan hidup. Seperti bayang-bayang. Hari-hari kami di bumi ini seperti bayang-bayang. Itu menggambarkan bahwa hidup kita rapuh di bumi ini. Betapa cepatnya berlalu. Kemarin dia masih berbicara dengan saya. Sudah tiba-tiba meninggal. Kemarin masih ngobrol-ngobrol. Kemarin masih begini. Sudah hilang. Mati, meninggalkan kita, cepat berlalu. Artinya hidup kita rapuh, tidak kokoh. Ini untuk mengajak kita bahwa renungan ini bagaimana kita menghabiskan waktu yang bermakna selama di bumi ini. Jangan hidup yang rapuh. Seberapa lama kita di bumi ini, tapi hidup kita dikenang orang karena
perbuatan kita, perkataan kita, tindakan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, harapan dalam ketidakpastian. Harapan dalam ketidakpastian. Dikatakan tadi di sini, meskipun tanpa harapan, tetapi penulis Tawarikh hendak menyatakan bahwa setiap orang yang percaya harus punya harapan di tengah ketiadaan harapan. Kalaupun kita melihat tidak ada lagi jalan keluar dari hidup kita, berharaplah Tuhan akan buka jalan kepadamu, kepada kita semua. Artinya kita diingatkan bahwa meskipun hidup ini penuh dengan ketidakpastian, tetapi jika kita beriman kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan harapan baru untuk mencapai tujuan yang mulia, memuliakan namanya. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, memfokuskan hidup pada Tuhan. Memfokuskan hidup pada Tuhan. Jadi janganlah hidupmu ketika sementara di bumi ini fokus kepada dunia ini, tetapi fokuslah kepada Tuhan. Ikatkan dirimu kepada Tuhan, melekatlah kepada Tuhan. Itu yang hendak kita muliakan. Sebagai pendatang, kita diajak untuk memfokuskan hidup pada hubungan kita dengan Tuhan, berjumpa melalui firman-Nya, melalui renungan, melalui doa-doa, melalui nyanyian kita. Ini berarti perlu mencari kehendak Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Entah apa yang kita lakukan, usahakan, kita terus berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Yang pertama, kesadaran akan keterbatasan. Yang kedua, sejarah dan warisan. Yang ketiga, kerapuhan hidup. Yang keempat, harapan dalam ketidakpastian atau ketidakberadaan, ketidakharapan. Dan yang kelima, memfokuskan hidup pada Tuhan. Karena itu, dengan merenungkan firman Tuhan hari ini, kita lebih memahami bagaimana posisi kita di hadapan Tuhan. Bagaimana posisi kita di hadapan Tuhan. Dan bagaimana kita seharusnya berbuat, bertindak di hadapan Tuhan. Supaya kita bermakna kehidupan kita lebih tinggi, yaitu memuliakan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa. Firman-Mu hari ini mengajar kami untuk mengetahui posisi kami di hadapan Tuhan. Bahwa kami adalah manusia rapuh bagaikan bayang-bayang yang sebentar hilang dari bumi ini. Karenanya kami diajar untuk berharap di tengah ketiadaan harapan, ketidakpastian. Kami tetap fokus, terikat, melekat kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini. Sehingga tujuan hidup kami lebih tinggi, bukan tujuan yang sementara, tapi untuk memuliakan Tuhan dan melakukan kehendak-Mu. Karena itu ajarlah kami untuk mengerti memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Horas, horas, horas.